Bali merupakan sebuah pulau yang memiliki 1000 pura, tradisi, dan budaya yang saling mengisi dan melengkapi dengan ajaran agama Hindu. Bagi warga Bali, memiliki sebuah tradisi yang dinamakan Tumpek Landep. Tumpek Landep merupakan hari raya pemujaan kepada Sang Hyang Siwa Pasupati sebagai dewanya Taksu. Hari Raya Tumpek Landep sendiri merupakan rentetan setelah Hari Raya Saraswati, di mana pada hari ini, umat Hindu Bali melakukan puji syukur atas berkah yang telah diberikan oleh Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Pasupati. Hari Raya Tumpek Landep jatuh setiap Saniscara Kliwon, Wuku Landep, sehingga secara perhitungan kalender Bali, hari raya ini dirayakan setiap 210 hari sekali. Tumpek merupakan hari pertemuan Wewaran Pancawara dan Saptawara, di mana Pancawara diakhiri oleh Kliwon dan Saptawara diakhiri oleh Saniscara atau hari Sabtu. Sedangkan Landep sendiri berarti tajam atau runcing, maka diupacarai juga beberapa pusaka yang memiliki sifat tajam seperti keris. Dalam lontar Sundarigama disebutkan, Tumpek Landep merupakan pengastawan ring landeping idep. Pada rerainan Tumpek Landep ini, yang dipuja yaitu Tuhan dalam prabawanya sebagai Hyang Siwa Pasupati. Secara etimologi, Pasu artinya binatang atau hewan, dan Pati artinya menaklukkan. Jadi, Pasupati bisa diartikan Tuhan penakluk sifat-sifat kebinatangan. Oleh sebab itu, barang siapa yang dapat menaklukkan sifat-sifat kebinatangannya, mereka sesungguhnya yang dapat bertemu dengan Tuhan. Sepanjang sifat kebinatangannya masih merajalela, umat tak dapat menemukan kebahagiaan lahir batin. Dalam konteks Tumpek Landep, mengupacarai senjata yang merupakan simbolis dari manusia itu sendiri, dengan harapan supaya lebih tajam. Senjata yang diberikan Tuhan kepada umat manusia yaitu pikiran, merupakan senjata yang paling esensial. Pikiran itulah mesti terus ditajamkan, karena pikiran merupakan senjata yang luar biasa. Tetapi mesti disadari, senjata yang tajam itu bukan untuk menghancurkan, tetapi memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Karenanya, kemanusiaan seseorang bisa bermartabat jika dapat mengabdi dengan ketajaman pikiran di bawah kendali-kendali kesucian Hyang Siwa Pasupati pada masa ini. Karena sekarang setiap 6 bulan kita sudah menemui hari Tumpek Landep. Sekarang kita tujuan yang paling indah sekali adalah untuk menajamkan suatu pikiran. Kemudian untuk jati diri kita melalui ada sesaji-sesaji Banten Tumpek Landep yang tertuju dari ide Sang Hyang Pasupati, supaya kita diberkati dengan yang namanya taksu. Dan Tumpek Landep itu adalah yang disebut dengan barang yang tajam, supaya kita tajam dalam suatu pemikiran. Hakikat Tumpek Landep setiap hari suci umat Hindu Bali, sesungguhnya tak hanya sekedar hari suci rutin yang mesti dirayakan. Namun, di dalamnya ada nilai filosofis yang penting dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Setiap 6 bulan sekali, umat diingatkan untuk melakukan evaluasi, apakah pikiran sudah selalu dijernihkan atau diasah agar tajam? Sebab, dengan pikiran yang jernih dan tajam, umat menjadi lebih cerdas, lebih jernih, ketika harus melakukan analisis, lebih tepat menentukan keputusan. Lewat perayaan Tumpek Landep, umat diingatkan agar selalu menggunakan pikiran yang tajam sebagai tali kendali kehidupan. Misalnya, ketika umat memerlukan sarana untuk memudahkan hidup, seperti mobil, sepeda motor, dan sebagainya. Pikiran yang tajam itu mesti dijadikan kendali. Keinginan mesti mampu dikendalikan oleh pikiran. Dengan demikian, keinginan memiliki benda-benda itu tidak berdasarkan atas nafsu serakah, gengsi, apalagi sampai menggunakan cara-cara yang tidak benar. Semua benda tersebut mestinya hanya difungsikan untuk menguatkan hidup, bukan sebaliknya. Dahulu, keris dan tombak serta senjata tajam digunakan sebagai sarana atau senjata untuk menegakkan kebenaran. Namun kini, sarana untuk memudahkan hidup dan menemukan kebenaran itu sudah beragam, seperti sepeda motor, mobil, mesin, dan komputer. Benda-benda itulah yang diupacarai. Akan tetapi, ada satu hal yang tidak boleh disalahartikan dalam konteks keagamaan.
Umat bukanlah menyembah benda-benda teknologi, tetapi umat memohon kepada Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Pasupati, yang telah menganugerahkan kekuatan pada benda tersebut, sehingga betul-betul mempermudah kehidupan. Ada yang menghyangkan, seperti ada api, ada benda-benda yang tajam, ada di benda tersebut. Karena kita memerlukan, kalau tidak ada benda seperti yang tajam seperti itu, seperti pemikiran yang kita tadi, itu tidak akan bisa bekerja. Jadi itulah maknanya, mari kita selaraskan di antara yang lama dengan yang baru. Harus juga apapun yang ada di Bali namanya kita harus diupacarai, seperti Banten juga diupacarai, itu yang disebut dengan benda-benda yang ada unsur daripada keapiannya. Dalam tumpek landep, landep yang diartikan tajam mempunyai filosofi yang berarti bahwa tumpek landep merupakan tonggak penajaman, cita, budi, dan manah atau pikiran. Dengan demikian, umat selalu berperilaku berdasarkan kejernihan pikiran dengan landasan nilai-nilai agama. Dengan pikiran yang suci, umat mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tumpek landep merupakan tonggak untuk mulat sarira atau introspeksi diri, untuk memperbaiki karakter agar sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Pada rerainan tumpek landep, hendaknya umat melakukan persembahyangan di Merajan, Sanggah, serta di Pura, untuk memohon wara nugraha kepada Sang Hyang Siwa Pasupati, agar diberi ketajaman pikiran, sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Pada rerainan tumpek landep, juga dilakukan pembersihan dan penyucian pusaka warisan leluhur. Pikiran manusia mesti selalu diasah agar mengalami ketajaman. Ilmu pengetahuanlah alat untuk menajamkan pikiran, sehingga umat mengalami kecerdasan dan mampu menciptakan teknologi. Kita punya senjata-senjata sekarang ini harus kita warisi dengan baik dan kita harus lestarikan, supaya tidak nanti benda-benda yang sakral seperti keris penjenengan ini terlalaikan. Ya, itu karena kalau istilah Bali itu bisa namanya kita adalah langganeng. Ya. Kalau sekarang bisa generasi muda untuk belajar, mari kita belajar kepada sesepuh-sesepuh kita apa sebenarnya makna-makna daripada keris. Keris itu adalah sangat bermanfaat untuk menjaga aura daripada pelemahan kita. Kemudian kita juga harus bukan dari kerisnya saja, tetapi kita harus melestarikan juga bebantan tadi sesaji yang kita harus aturkan pada ide Sang Hyang Pasupati, karena yang disebut dengan bebantannya itu ada tingkatannya nista madya utama. Nistaannya juga kita aturkan menurut kemampuan, madyonya juga boleh, utamanya juga boleh. Tetapi jangan nanti para generasi ini tergantung dari bebantan yang besar, akhirnya tidak mau melestarikan yang kecil pun, tetapi dengan ketulusan hati itu pasti akan menyatu. Dengan ilmu pengetahuan pula lah umat menjadi manusia yang lebih bijaksana dan mampu memanfaatkan teknologi itu secara benar atau tepat guna demi kesejahteraan umat manusia, bukan digunakan untuk mencederai nilai-nilai kemanusiaan.